Halo, semangat pagi teman-teman semua. Wah, apa kabar? Saya sehat, saya bahagia, saya luar biasa. Oke, teman-teman, kali ini Rika mau sharing tentang olahraga ya. Jadi, kalau dulu Rika sering menggunakan olahraga ini untuk menurunkan berat badan niatnya. Namun itu benar-benar salah besar. Kenapa? Karena memang olahraga itu bisa membakar kalori, ya. Dan kalori yang kita makan itu bisa berkurang akibat kita berolahraga. Namun dengan catatan berapa yang ingin kita kurangi kalorinya dengan berolahraga. Nah, itu yang harus kita perhitungkan, teman-teman ya. Kenyataannya olahraga itu membakar kalori tidak seberapa. Kalau mau olahraga misalnya yang Zumba, strong Zumba yang 1 jam itu hanya membakar 1 gelas kopi. Jadi sangat luar biasa sebenarnya teman-teman. Nah, untuk kelangsungan program itu sangat dipengaruhi oleh teman-teman berolahraga. Kenapa? Karena kita menginginkan pada saat kita minum nutrisi, pada saat kita memasukkan makanan itu pasti dipakai sama tubuh, ya kan? Kita menginginkan itu. Namun teman-teman apa daya, kalau misalnya sirkulasi darahnya nggak lancar, sehingga penghantaran makanan ke otak, penghantaran oksigen ke seluruh tubuh, sirkulasi darah seluruh tubuh itu tidak akan berjalan lancar jika kita tidak berolahraga, teman-teman ya. Nah, itu tidak akan terjadi. Karena kalau manfaat olahraga itu dia membuat jantung kita berdetak, sehingga pemompaan darah ke seluruh tubuh, penghantaran zat-zat nutrisi dari makanan yang kita konsumsi itu nyampe ke semua tubuh kita ya. Itulah gunanya bagaimana kita berolahraga, teman-teman. Nah, olahraga juga meningkatkan mood ya. Jadi kalau misalnya kita moodnya lagi nggak bagus, coba berolahraga, itu akan bikin kita lebih fresh ya. Dan teman-teman sukai olahraga yang ada musiknya. Kalau teman-teman cinta olahraga yang ada musiknya, nikmatilah, happy lah dengan olahraga tersebut. Kalau teman-teman olahraganya mencintai dengan suasana alam, ya lakukanlah dengan misal kayak yoga ya. Jadi teman-teman bisa meningkatkan mood kehidupan kita. Wow. Sehingga kita bisa menetralisir stres ya. Jadi olahraga itu penting banget untuk stabilnya jasmani dan rohaninya kita ya. Dan itulah yang akan membuat meningkatnya daya tahan tubuh kita, karena sirkulasi darah lancar ya, otot kita juga akan meningkat, dan semua organ-organ tubuh kita akan bekerja dengan baik, teman-teman ya. Jadi olahraga itu kita pergunakan untuk manfaat-manfaat seperti itu, bukan untuk turun berat badan. Nah, andai kata misalnya teman-teman nih seperti Rika dulu ya, pengen nurunin berat badan, itu dibantu dengan olahraga untuk bentuk tubuh itu bisa ya. Asal jangan misalnya teman-teman bertanya, apa nih yang dipakai ngecilin tangan, apa yang dipakai ngecilin perut, apa yang dipakai ngecilin pantat, kok ngecilin pantat, ngecilin paha, apa yang dipakai ngecilin perut bawah misalnya nih. Nah, yang pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah defisit kalori ya. Karena kalau hanya olahraga saja itu manfaatnya seperti tadi. Tapi jika olahraga disertai dengan defisit kalori,
maka teman-teman akan tercapai penurunan berat badannya. Begitu ya. Jadi pola makan dan olahraga itu beriringan. Kalau misalnya teman-teman pengen turun berat badan, dan kita itu memang filosofinya pola makannya itu kita lakukan 80% dan olahraganya 20% ya. 80% berpengaruh loh pola makannya, lebih banyak berpengaruh pola makannya ketimbang olahraganya yang 20%. Dan yang 100% apa? Mindset positif ya. Oke, jadi teman-teman di olahraga itu ada beberapa jenis olahraga ya. Contoh misalnya kardio pun ada HIIT kardio. HIIT kardio itu teman-teman, HIIT kardio itu artinya high interval intensity training. Bener lah, HIIT kardio high interval intensity training. Jadi ini adalah gerakan yang tinggi kecepatannya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di aerobik ya, bisa lihat di zumba, bisa teman-teman juga lihat di lari sprint. Nah, itu HIIT kardio juga. Makanya teman-teman pada saat misalnya nih ikut senam ya, ikut olahraga, kalau misalnya instrukturnya itu gerakannya cepat, teman-teman jangan mengeluh. Jadi teman-teman itu lakukan sesuai dengan arahan, karena harusnya semangat kalau ngejalanin itu, karena pada saat itulah teman-teman akan terjadi pembakaran kalori yang sangat tinggi di dalam tubuh. Terus jantungnya akan berdetak lebih bagus, dan sehingga peredaran darahnya itu akan lebih lancar, dan pada saat teman-teman beristirahat pun akan terjadi pembakaran kalori itu gitu. Jadi lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan maksimal ya. Oke. Terus kesalahan-kesalahan kita pada saat berolahraga itu lebih banyak ke kita kayak anget-anget tai ayam ya. Kita olahraga, terus olahraganya sangat kencang, habis itu kita tidak berkelanjutan, tidak secara kontinu, tidak secara intensitasnya tidak bagus ya. Nah, itu yang sering membuat otot pun akan stres ya, hormon pun juga akan terganggu dalam tubuh, sehingga pembakaran kalori juga akan gagal. Pembakaran lemak juga akan gagal teman-teman ya. Lemak tidak akan bisa turun kalau misalnya teman-teman tidak intens, tidak secara kontinu untuk melakukan olahraga. Minimal teman-teman punya jadwal, jika nggak bisa setiap hari 30 menit, 1 minggu usahakan 3 kali ya, 1 jam teman-teman ya. Entah itu mau di tempat gym atau di tempat olahraga atau di rumah, lakukan itu ya. Dan kalau misalnya teman-teman yang masih badannya masih besar dan memang sangat susah untuk berolahraga, tetap saja lakukan teman-teman ya, sesuai dengan kemampuan. Yang paling penting kita bergerak ya, walaupun misalnya pakai YouTube gitu, lihat zumba, lihat aerobik ya. Kalau misalnya kita nggak kuat untuk kakinya menopang berat badan tubuh, ambil tempat duduk, tapi kita masih tetap menggerakkan tangan ya. Tapi jangan dimanjakan. Kalau masih bisa nge-push kita untuk berjuang, lakukan ya. Kalau memang benar-benar tidak mampu, baru kita bisa duduk sebentar, habis itu bergerak lagi ya. Oke. Yang kedua itu ada namanya LISS ya. Tadi HIIT, sekarang LISS teman-teman, low intensity. Nah, ini contoh seperti kayak bersepeda itu santai ya, terus kayak jalan santai,
Kalau lari sprint itu ke hit dia. Nah, terus kayak jogging itu low intensity ya. Nah, teman-teman bisa dilakukan ini low intensity ini untuk menjaga jantung kita tetap sehat ya. Jadi ini untuk kesehatan jantung. Semua olahraga itu untuk kesehatan jantung. Kenapa? Karena dia bergerak. Kecuali kalau teman-teman olahraganya sambil pegang HP, kakinya bergerak. Saya udah olahraga, coach. Olahraga saya sering lihat di gym. Dia olahraga kakinya bergerak tapi tangannya di HP. Itu tidak akan bisa membakar, teman-teman. Kenapa? Karena fokusnya bukan di gerakannya, tapi fokusnya di HP. Pikirannya itu di HP. Jadi yang terjadi tidak akan ada pembakaran di dalam tubuhnya, tidak ada pembentukan di dalam tubuhnya, dan itu hanya mengundang capek aja, hanya mengundang pegel aja ya. Jadi teman-teman manfaatkan secara maksimal waktu berolahraganya untuk bisa fokus. Saya gerakannya apa, saya hari ini mau apa, saya hari ini tujuannya apa, begitu ya. Nah, lanjut seperti olahraga kardio. Nah, itu yang low intensity tadi bisa teman-teman bisa lihat kayak yoga ya. Terus kalau misalnya pilates itu adalah tingkatan yoga yang gerakannya lebih banyak ke tubuh ya. Kalau misalnya pilates lebih banyak dia ke tubuh, jadi dia lebih banyak gerakannya ke tubuh. Nah, kalau yoga itu yang Rika tahu itu lebih banyak ke pernafasan. Nah, teman-teman, satu lagi itu olahraga adalah weightlifting. Weightlifting itu adalah olahraga untuk angkat berat. Nah, ini gunanya itu teman-teman bisa membangun jaringan otot, sehingga jaringan otot kita akan stres dan akan membesar, teman-teman. Ini gunanya untuk kekuatan tubuh ya. Kalau untuk cewek jangan khawatir, dia membesarnya tidak akan seperti cowok yang gede-gede gitu, nggak akan ya, karena kita itu kita tidak memiliki hormon seperti hormon cowok ya, kecuali kalau mereka yang cewek suntik hormon seperti hormon cowok biar bisa gede, itu beda lagi gitu. Kalau misalnya kita dalam kondisi normal itu nggak akan gede, teman-teman, tapi dia akan madet, dia akan berbentuk badannya ya. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman melakukan olahraga weightlifting ini ya dengan kekuatan dan dengan power latihan beban, itu akan bisa membentuk tubuh ya. Garis bawah ya, teman-teman bisa membentuk tubuh. Nah, kalau olahraga yang lain itu belum tentu bisa fokus untuk ngebentuk, kecuali jika mereka memakai beban tubuhnya. Nah, itu beda lagi ya. Misalnya seperti pilates gitu, memakai beban tubuhnya itu bisa aja terjadi pembentukan tubuh ya. Terus misal seperti kalau misalnya kita strong zumba, jadi dia memakai beban tubuh juga. Nah, itu bisa juga membentuk tubuh. Nah, kalau yang mau fokus banget untuk ngebentuk, memang teman-teman harus weightlifting. Karena pembentukan itu terjadi jika jaringan otot kita terbangun jaringan ototnya. Nah, untuk membangun jaringan otot, nah itulah diperlukan adanya latihan beban tersebut ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang nutrisi sebelum dan sesudah olahraga. Teman-teman yang perlu diketahui, sebelum berolahraga, teman-teman pastikan harus ada karbohidrat yang masuk. Harus ada karbohidrat yang masuk ya. Memang kita fokus ke protein. Protein boleh dimakan sebelum olahraga, tapi karbohidratnya harus ada. Karbohidrat, protein itu artinya harus masuk sebelum olahraga. Karena kenapa? Karbohidrat dia membentuk tenaga. Ya, kita akan menggunakan tenaga itu untuk kita berolahraga, teman-teman. Namun jangan sekali-sekali memasukkan karbohidrat yang
simple dengan banyak banget pada saat sebelum olahraga. Kenapa? Karena pada saat kita olahraga 30 menit di awal kita berolahraga itu pembakaran gula dulu yang berlangsung. Kalau kebanyakan gula yang masuk dari nasi sebelumnya ya, nasi putih, maka kita akan sering menguap pada saat olahraga. Nah, itu berarti pembakaran yang terjadi belum pembakaran lemak, baru pembakaran gula saja. Nah, sehingga pada saat sebelum olahraga kita makan karbohidrat kompleks dan protein. Sesaat setelah berolahraga 30 menit setelah kita berolahraga itu kita memasukkan protein untuk recovery. Dan protein itu lebih bagus untuk proteinnya cair ya, sehingga bisa masuk langsung, bisa langsung diserap ke dalam tubuh ya. Sehingga Rika sarankan untuk teman-teman yang mau berolahraga itu untuk bekal shake-nya, biar bisa nanti dengan cepat pada saat selesai olahraga itu langsung dikocok setelah berolahraga. Oke teman-teman, semangat ya, semangat terus untuk hidup sehat. Thank you semuanya, bye bye.